Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan ke-11 saya akan membahas materi yang berkaitan dengan penilaian kerja guru atau PKG. Nah, adapun yang melatar belakangi kenapa dilakukan penilaian kerja guru, yang dimana guru itu merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah ya. Jadi semua komponen lain mulai dari kurikulum, kemudian sarana prasarana, biaya dan sebagainya itu tidak akan banyak berarti apabila esensi pembelajaran yaitu interaksi guru dengan peserta didik tidak berkualitas. Semua komponen yang saya sebutkan tadi, terutama di kurikulum, akan hidup apabila dilaksanakan oleh guru. Begitu pentingnya peran guru dalam mentransformasikan input-input pendidikan. Sampai-sampai banyak pakar yang menyatakan bahwa di sekolah itu tidak akan ada perubahan atau peningkatan kualitas tanpa adanya perubahan dan peningkatan kualitas guru. Kemudian dalam kultur masyarakat Indonesia pun sampai saat ini pekerjaan guru itu masih cukup tertutup. Bahkan atasan guru sekalipun seperti kepala sekolah, pengawas, tidak mudah mendapatkan data dan mengamati realita keseharian performance guru di hadapan siswa. Memang sih program kunjungan kelas oleh kepala sekolah atau pengawas itu tidak bisa ditolak ya, artinya guru ini harus mampu menerima hal itu. Akan tetapi tidak jarang sekali guru itu berusaha menampakkan kerja terbaiknya baik pada aspek perencanaan kemudian maupun pelaksanaan pembelajaran hanya pada saat dikunjungi saja. Hanya saat dikunjungi saja. Nah, selanjutnya ketika sudah dilakukan pengunjungan, maka aspek-aspek mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan itu kembali sedia kala, artinya tidak dilakukan persiapan terlebih dahulu. Jadi hanya sekedar mengajar saja, kemudian biasa juga terjadi atau didapatkan lunturnya semangat atau antusias oleh guru dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan latar belakang yang saya sebutkan tadi atau problem-problem yang terjadi, maka penilaian kerja guru itu merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khususnya oleh pengawas. Karena penilaian kerja guru itu merupakan salah satu bagian dari kompetensi yang harus dikuasai oleh pengawas. Nah, kompetensi tersebut termasuk dalam dimensi kompetensi evaluasi pendidikan. Nah, itu telah penjelasan mengapa dilakukan proses penilaian kerja guru. Kemudian materi selanjutnya adalah kompetensi peran dan kinerja guru. Nah, untuk materi kompetensi ini saya rasa sudah pernah dijelaskan sebelumnya, tapi tidak menjadi masalah. Saya akan mengungkap ulang kembali untuk mengingatkan ke kalian bahwa materi kompetensi itu seperti apa. Jadi kompetensi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, dijelaskan bahwa standar kompetensi guru itu dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kemudian kepribadian, sosial, dan profesional. Saya yakin bahwa kalian sudah memahami 4 kompetensi ini, sehingga apa yang saya utarakan sekarang mungkin hanya mengingat-ingatkan kembali ke kalian, yang dimana keempat kompetensi ini terintegrasi dalam kerja guru. Yang pertama saya menjelaskan dulu adalah kompetensi pedagogik, yang dimana kompetensi pedagogik itu adalah bagaimana kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari beberapa aspek seperti moralnya, emosionalnya, intelektualnya. Nah, hal ini sangat berimplikasi bahwa seorang guru itu harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena siswa itu kan memiliki karakter atau sifat atau interest yang berbeda, sehingga memang guru itu harus mampu menguasai kompetensi ini agar dalam proses pembelajaran bisa maksimal. Kemudian yang kedua adalah kepribadian. Jadi kepribadian yang dimaksud di sini adalah guru dituntut harus mampu membelajarkan siswa tentang disiplin diri. Kemudian apalagi mengajari belajar membaca,
mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan atau tata tertib. Kemudian belajar bagaimana harus berbuat. Semua itu akan berhasil apabila guru juga disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial di sini yang dimaksud adalah seorang guru itu mampu menjadi suri teladan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sekolah, tapi tidak hanya di lingkungan sekolah. Jadi guru juga itu harus memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat, kemudian dengan kedua orang tua siswa dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Kemudian guru juga itu mampu memiliki kemampuan berkomunikasi, kemudian bekerja sama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Itu sifat-sifat atau perilaku-perilaku atau kemampuan-kemampuan sosial yang harus dimiliki seorang guru. Kemudian yang selanjutnya adalah kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi kalau untuk di kompetensi profesional ini, guru itu harus mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, tentunya guru itu harus dituntut mampu menyampaikan bahan pelajarannya dengan baik. Kemudian guru juga itu harus mengupdate materi-materi yang diajarkan, menguasai materi pembelajaran disajikan. Jangan sampai siswanya lebih pintar daripada gurunya. Jadi memang guru ini harus melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum masuk di kelas dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, nah, peran guru yang dimaksud adalah berkaitan dengan peran guru dalam proses pembelajaran, di mana guru ini merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam pendidikan pada umumnya, karena guru ini memegang peranan dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Nah, itulah penjelasan dari peran guru. Nah, mungkin kalian memahami bahwa peran guru itu hanya untuk mengajar. Jadi itu keliru bahwa peran guru itu tidak hanya mengajar. Jadi banyak peran guru yang dimana peran guru itu adalah guru itu dapat berperan sebagai pengajar, kemudian memimpin kelas, kemudian membimbing, kemudian mengatur lingkungan belajar, perencanaan pembelajaran, supervisor, motivator, dan sebagai evaluator. Jadi kalian jangan berpikir memiliki pemahaman bahwa peran guru itu hanya sekedar mengajar. Setelah mengajar, kemudian selesai tugasnya langsung pulang ke rumah. Itu tidak dibenarkan ya. Jadi peran guru itu banyak. Selanjutnya, peran guru itu berkaitan dengan kompetensi guru meliputi. Pertama, itulah guru melakukan diagnosa terhadap perilaku awal siswa. Nah, ini sangat dianjurkan dan harus dilakukan seorang guru, karena memang kita ketahui bersama bahwa sifat karakter seorang siswa itu atau peserta didik itu berbeda-beda. Sehingga untuk menjalankan proses atau melaksanakan proses pembelajaran itu harus terlebih dahulu dilakukan diagnosa awal terhadap siswa, apakah siswanya ini memang cenderung menyukai hal-hal seperti apa, sehingga dalam proses pembelajaran selanjutnya atau tahapan pelaksanaan pembelajaran ini bisa maksimal. Kemudian guru itu membuat RPP. Nah, ini wajib hukumnya guru itu harus membuat RPP ya. Nah, RPP ini merupakan acuan atau pedoman seorang guru dalam proses pembelajaran. Melaksanakan proses pembelajaran ini harus dilakukan seorang guru. Kemudian guru pelaksana administrasi sekolah, kemudian guru sebagai komunikator, guru mampu mengembangkan keterampilan diri, kemudian guru dapat mengembangkan potensi anak. Nah, berkaitan dengan materi penilaian kinerja guru, maka kita berlanjut ke kinerja guru.
Nah, kinerja guru seperti yang kalian lihat di slide bahwa kinerja adalah performance atau unjuk kerja. Kinerja dapat pula diartikan prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja. Ini menurut Land pada tahun 1992. Nah, menurut August Sweet, kinerja adalah performance is output derives from process human otherwise, yang dimana kalau semua mungkin artikan bahwa menurut August Sweet ini kinerja adalah hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia, ya, artinya kinerja adalah hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia. Sehingga kalau semua dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu wujud perilaku seseorang atau organisasi dengan orientasi presentasi. Kemudian adapun ukuran kinerja menurut Mitchell pada tahun 1989 terdapat 5 hal. Yang pertama itu adalah quality work. Nah, quality work ini maksudnya adalah berkaitan dengan kualitas hasil kerjanya seorang guru. Kemudian yang kedua, ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang ketiga itu inisiatif, itu berkaitan dengan prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian keempat, capability ini berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang kelima ini adalah communication ini adalah kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain. Jadi ini adalah 5 hal yang berkaitan dengan ukuran kinerja menurut Mitchell pada tahun 1989. Oke, next. Selanjutnya, indikator kinerja guru dan penilaiannya. Jadi, indikator penilaian terhadap kinerja guru dilakukan terhadap 3 kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama adalah perencanaan program kegiatan pembelajaran, yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan, yang ketiga berkaitan dengan evaluasi atau penilaian pembelajaran. Nah, hari ketiga kegiatan pembelajaran ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah perencanaan program kegiatan pembelajaran. Nah, tahap perencanaan program kegiatan pembelajaran ini berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan guru dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan. Yang pertama adalah mengembangkan silabus, kemudian yang kedua adalah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Nah, pelaksanaan pembelajaran RPP ini biasa disebut dengan program pembelajaran jangka waktu singkat. Jadi kalau kalian mendengar hal itu, kalian mungkin tidak akan artinya kalian langsung memahami bahwa program pembelajaran jangka waktu singkat itu yang dimaksud adalah RPP. Kemudian di dalam silabus dan RPP itu terdapat beberapa komponen, dan saya rasa kalian sudah paham komponen-komponen tersebut. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Jadi pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini merupakan inti penyelenggara pendidikan yang ditandai dengan adanya kegiatan pengelolaan kelas, kemudian penggunaan media dan sumber belajar, kemudian ketiga adalah penggunaan metode serta strategis pembelajaran. Semua tugas yang saya sebutkan tadi merupakan tanggung jawab guru secara optimal dalam pelaksanaan menuntut kemampuan guru. Nah, kita akan bahas satu-satu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah pengelolaan kelas. Jadi yang dimaksud di sini pengelolaan kelas adalah kemampuan menciptakan suasana kondusif. Guru ini harus mampu menciptakan suasana kondusif di kelas agar dapat mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kalian atau siapapun nanti ketika kalian sudah menjadi guru, kalian harus atau bisa melakukan pengelolaan kelas dengan mengatur ruangan atau men-setting tempat duduk siswa yang dilakukan bergantian. Jadi tujuannya apa? Agar kalian memberikan kesempatan ke siswa untuk belajar secara merata kepada siswa. Artinya dengan kalian mengatur tempat duduk secara bergantian, siswa ini memperoleh kesempatan belajar secara merata melalui tempat duduk yang kalian atur. Kemudian yang selanjutnya adalah
menggunakan media atau sumber belajar. Nah, kemampuan yang dimaksud di sini adalah guru ini atau kalian ketika kalian jadi guru menggunakan media dan sumber belajar tidak hanya menggunakan media yang sudah ada di sekolah tersebut. Mungkin kalian bisa berpikir untuk menggunakan media atau sumber belajar yang lain yang memudahkan siswa kalian untuk memahami apa yang kalian ajarkan. Jadi kalian itu tidak hanya berfokus kepada media cetak, kemudian media audio, kemudian media audio visual, tetapi bagaimana kalian atau guru ini mampu membuat atau menciptakan media yang sifatnya nyata sehingga siswa ini langsung dapat menyentuh atau melihat langsung tanpa harus berpikir tidak jelas seperti apa sih yang kalian maksud itu. Seperti menggunakan media yang seperti contohnya globe, peta, gambar-gambar yang bisa dilihat langsung oleh siswa dan sebagainya. Nah, itu adalah media yang dapat kalian manfaatkan. Intinya ketika kalian ingin melakukan pengajaran, usahakan kalian menggunakan media yang bisa dimanfaatkan di sekitar atau lingkungan sekolah tersebut. Itu jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga itu adalah menggunakan metode. Ya, ini harus ya dilakukan. Makanya metode itu, metode strategis itu selalu ada di dalam RPP. Ya, karena memang agar siswanya tidak jenuh dalam proses pembelajaran. Jadi memang diharuskan banget guru itu menggunakan metode dan strategis atau model dalam proses pembelajaran. Nah, kenapa harus dilakukan atau menggunakan metode? Karena siswa itu kan memiliki inference yang sangat heterogen. Nah, sehingga memang ketika kalian dihadapkan dengan seperti itu di kelas, ya kalian harus mampu menggunakan multi metode. Misalnya kalian memvariasikan penggunaan metode seperti memadupadankan metode ceramah dengan tanya jawab, kemudian penugasan atau metode diskusi dengan pemberian tugas dan sebagainya. Intinya bahwa penggunaan metode ini adalah metode yang memang betul-betul sesuai dengan suasana kelas dan materi yang guru harus ajarkan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke evaluasi evaluasi atau penilaian pembelajaran. Nah, ini adalah poin ketiga dari indikator kinerja, yang dimana evaluasi atau penilaian pembelajaran ini merupakan kegiatan atau cara yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi ini memang harus dilakukan evaluasi atau penilaian, biasanya dilakukan di akhir pertemuan, bisa seperti halnya kalian memberikan kuis. Ya, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dalam memahami materi yang kita sudah ajarkan. Oke, ketiga adalah indikator abilitas guru. Nah, indikator abilitas guru seperti yang ditayangkan di slide, bahwa abilitas dapat dipandang sebagai suatu karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Abilitas seorang guru secara aplikatif, indikatornya dapat digambarkan melalui 8 keterampilan mengajar. Jadi, ada 8 keterampilan mengajar atau teaching skill yang harus memang dipunyai oleh seorang guru dan harus bisa. Pertama adalah keterampilan bertanya, kemudian yang kedua keterampilan memberi penguatan, ketiga adalah keterampilan mengadakan variasi, keempat adalah keterampilan menjelaskan, kelima keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keenam keterampilan membimbing diskusi kecil, ketujuh keterampilan mengelola kelas, dan kedelapan adalah keterampilan pembelajaran perseorangan. Jadi 8 keterampilan ini harus dimiliki seorang guru.
Selanjutnya, instrumen penilaian kinerja guru. Terdapat berbagai model instrumen yang dapat dipakai dalam penilaian kinerja guru. Nah, ada dua model. Yang pertama adalah skala penilaian dan lembar observasi. Nah, ini slide-nya bahwa skala penilaian itu mengukur penampilan atau perilaku orang lain atau individu melalui pernyataan perilaku dalam suatu kontinum atau kategori yang memiliki makna atau nilai. Nah, ini adalah salah satu model yang paling sesuai lah, yang dapat digunakan sebagai instrumen utama, ya, yang dimana untuk skala penilaiannya itu rentang mulai dari yang tertinggi sampai terendah. Rentang ini dapat disimbolkan melalui huruf A, B, C, D, atau bisa juga angka, jadi 4, 3, 2, 1, atau berupa kata-kata mulai dari tinggi, sedang, kurang, dan rendah. Ini kalau untuk penilaian skala penilaian. Nah, ini adalah rentangannya atau biasa disimbolkan. Kalau untuk model yang satunya lagi itu yang berkaitan dengan observasi. Nah, di mana observasi merupakan cara mengumpulkan data yang biasa digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang dialami sebenarnya maupun situasi buatan. Nah, tingkah laku guru dalam mengajar merupakan hal yang paling cocok dinilai dengan observasi. Jadi kalau untuk penilaian observasi ini biasanya itu diberikan bentuk centangan atau checklist saja. Jadi terdapat perbedaan dua model ini. Yang satunya itu menggunakan huruf atau angka ataukah biasa dengan kata-kata, tetapi ada rentangannya. Jadi ada rentangan mulai dari tinggi sampai terendah. Kalau untuk observasi, penilaian itu dapat diberikan dalam bentuk tanda cek atau tanda centang. Nah, itu perbedaan dari dua model. Saya akhiri pertemuan kali ini atau materi kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.